dalam kondisi pingsan itu, jadi kepalanya itu lebih rendah daripada badan sama kakinya. Terus gue lihat sekeliling tubuhnya dia, apakah ada darah atau enggak respon. Tapi napasnya kayak napas ketakutan. Di situ dia udah benar-benar pasrah, dalam artian Bray, tinggalin gua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi, kali ini bersama gue Bang Mange. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah support channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari kalian, kami takkan bisa sampai seperti ini. Masih dengan tema yang sama, nggak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di malam ini gue udah kedatangan salah satu narasumber jauh dari negeri seberang, danau. Bukan Danau Ranukumbolo atau Danau Taman Hidup, tapi Danau Cipondo. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita malam ini. Apa kabar Bang Tommy? Kabar baik Bang Mange, alhamdulillah. Baik ya. Kesibukannya apa sekarang nih? Kesibukannya sekarang berhubung kita lagi masa PPKM ya. Jadi gua lebih banyak di rumah, tapi kita juga kalau gue sendiri kerja di Decathlon Bang. Decathlon itu jadi toko olahraga, 60 cabang olahraga kita jual. Wah, gitu. Kalau gue sendiri kebetulan gue di departemen hiking. Kalau teman-teman ngelihat atau tahu Quechua, itu brandnya yang gue jual di sini. Lokasinya itu gue di samping IKEA Alam Sutra. Dekat sini ya? Dekat sini, dekat banget. Terakhir kali lu naik gunung kapan Bang? Terakhir kali itu gue naik gunung pas bulan Juni kemarin. Baru bulan kemarin? Iya, ke Rinjani. Kebetulan berdua aja nih sama bini gue. Mantap, Rinjani. Sebelum masuk ke cerita, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita pendakian, terutama hal gaibnya, dan ingin menjadi narasumber di sini, bisa langsung kirim ke email besokpagi.ch@gmail.com ataupun DM Instagram ke besokpagi.adf. Nanti linknya gue taruh di bawah sini. Dan Bang Tommy ini mempunyai suatu usaha outdoor ya Bang? Ya, kebetulan selain kerja juga gue ada usaha outdoor lah, kecil-kecilan bareng teman-teman gue. Usaha gue itu usaha outdoor, barang-barang second, tapi kualitas masih bagus. Branded juga barangnya. Gua tuh lebih fokus ke celana-celana second, jaket juga kita main, terus base layer juga kita main. Jadi itulah yang, karena gua kan berkecimpung juga di dunia outdoor, pendakian. Jadi nggak ada salahnya kalau kita sekalian coba usaha juga di bidang outdoor. Dan bagi teman-teman semua yang penasaran sama usahanya nih, bisa langsung japri aja nih di IG-nya. Apa nama IG-nya Bang? 2.2 outdoor. Oke, nanti linknya gue taruh di bawah sini nih. Oke nih Bang, ketika lu melakukan pendakian di Gunung Ciremai via Lingkarjati, ada apa aja sih dalam pendakian saat itu? Gua sempet ketahan di jalur di atas pos kuburan kuda. Gua turun dari tanjakan Bapak Tere sekitar jam 3 sore, turun dari sana. Kemudian ada sesuatu hal terjadi di atas kuburan kuda, sampai gua baru bisa turun sampai ke bawah itu jam 3 subuh. Oke nih, bagi teman-teman semua disimak video ini sampai habis agar nggak terjadi kesalahpahaman nih, dan banyak banget poin-poin penting yang bisa diambil dalam cerita kali ini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Awalnya itu gue emang merencanakan pendakian ini untuk have fun. Have fun, bener-bener have fun. Gak ada rencana untuk mau hebat-hebatan atau apa, mau nyari hal mistis atau apa di Ciremai. Gue nggak ada niatan ke situ, karena gue naik bareng istri gue, bareng bini gue. Jadi berempat nih Bang, gue, bini gue, sama 2 temen gue cowok. Gue sebutin namanya, yang pertama itu Roni, yang kedua itu gue bilang aja namanya Bray. Ya, karena kejadiannya itu bakal menimpa si Bray ini, gitu.
bakal menimpa si Bray. Sebelumnya gue juga udah ngabarin semua teman-teman gue, bahkan bini gue bakal ceritain hal ini, karena jujur gue nggak pernah ceritain hal ini ke siapapun. Nggak pernah gue upload di sosial media, nggak pernah gue ceritain ke siapapun atau ke komunitas gue cuma ceritain ke circle terdekat gue aja. Karena gue nggak mau mengulik hal ini gitu, gue nggak mau kejadian hal ini terjadi lagi buat gue, istri gue atau siapapun. Karena istri gue itu sedikit ngalami trauma, dia sedikit trauma, jadi sekali gue ngomong Ciremai aja pasti dia akan keinget itu. Dia akan keinget itu. Jadi makanya gue memilih untuk tidak share, tidak cerita ke siapapun, tapi dokumentasinya ada. Dokumentasi yang enak-enaknya doang, foto-fotonya doang. Tapi kalau dokumentasi pas kejadian yang nggak pernah gue mauin itu, kita nggak fokus main handphone, nggak fokus main handphone sama sekali. Dan bahkan gue nggak nyangka gitu, yang selama ini kita cuma lihat di sosial media orang ditandu, dibopong, terus direscue sama ranger gunung tersebut, dan itu terjadi ke gue, Bang. Gue nggak pernah nyangka sama sekali. Gue nggak pernah nyangka. Oke, kita lanjut sekarang. Gue berempat dari Tangerang, naik mobil pribadi. Karena kan kondisinya juga masih kurang enak lah kalau kita jalan naik bus atau naik kendaraan umum. Kita memutuskan untuk naik mobil berempat, pakai mobil, adalah kita ada mobil. Kita berangkat itu hari Sabtu. Bulan November 2020. Hari Sabtu kita berangkat Sabtu pagi. Nah, si Bray ini nginep di rumah gua karena dia bukan dari Tangerang, dia dari Jakarta. Pokoknya dari Jakarta. Dia nginep di rumah gua. Dia yang nyupir, dia yang nyetir, dia yang bawa gitu kan, karena itu kebetulan dia tahu daerah sana. Dia nyetir, gua berangkat Sabtu pagi. Sampai ke base camp Linggarjati itu Sabtu sore lah, standar perjalanan Sabtu sore. Terus karena gue bawa bini gue harus nyari homestay. Ya dong, kalau kita doang mah ngampar aja tidur di mana ya. Ngampar aja di mana-mana gitu kan. Gue bawa bini gue harus tempat yang enak lah buat dia istirahat. Akhirnya kita dapat homestay. Nah, kalau teman-teman yang udah pernah ke Linggarjati, di seberang BC Lapor itu di seberang base camp itu ada homestay. Ada homestay di situ ya, sekitar restnya 100 sampai 300 ribu lah per malam. Nggak masalah buat kita lah istirahat gitu kan. Karena kita semua butuh istirahat. Si Bray juga kan nyetir, dia harus istirahat. Sampai istirahat di sana udah dapet tempat buat homestay, kita istirahat. Nah, temennya si Bray ini dari Tasik datang. Emang udah kontek-kontekan sebelumnya. Gua mau ketemu lu. Dia datang 2 orang bawa motor. Datang malam lah, biasa ke obrolan kita laki-laki gitu kan, ngobrol sampai tengah malam, begadang sampai jam 2. Dia nginep di situ, nggak pulang. Sampai besok pagi kita berangkat. Pas tengah malam tiba-tiba si Bray badannya nggak enak. Yang tadi nyetir kan si Bray, badannya nggak enak badan. Dia bilang, gua tidur duluan ya, gua nggak enak badan. Cuman dia ini pintar juga orangnya, dia tahu lah, paham kalau udah sakit pasti harus minum obat. Dia minum paracetamol lah, salah satu merek obat untuk badan kita supaya lebih segar lagi. Dia minum paracetamol, tidur duluan sekitar jam 11 atau jam 12 malam lah, tidur duluan. Itu udah begadang banget, sebenarnya nggak bagus kan buat kita naik besokannya kan. Tidur dia duluan, gua tidur jam 2, sekitar jam 2 gua tidur. Oke, besokannya hari Minggu pagi bangunlah kita semua. Si Bray kondisinya udah oke, udah enak. Jam 5 kita nyari logistik dulu, biasa turun ke pasar naik mobil, beli logistik, terus ke pasar paling nggak ada sejam, biasa beli sayur, beli makanan buat naik gunung. Udah selesai, beres jam 6 udah balik lagi ke homestay. Nah, salahnya gue itu salah baca kelompok, pokoknya pendakian itu salah baca. Di peraturannya itu tertulisnya batas maksimal lapor itu jam 9. Kita bacanya malah
pendaftaran dimulai jam 9. Oh iya. Jadi kita naik kesiangan. Kita naik kesiangan di situ. Nggak ada yang aware juga, tapi emang kesiangan atau nggak kesiangan, niatnya emang kita mau santai di situ. Kita nggak buru-buru. Kita jadi baru lapor ke BC itu jam 9, nyantai dulu kan di homestay. Jam 9 baru lapor, kita mau naik gunung via Linggarjati berempat. Kata Kang Barna namanya, yang di base camp Linggarjati, "Kang, ini naik kesiangan," kata dia. "Oh emang iya?" "Iya, biasanya jam 6 udah pada lapor, jam 7 pada lapor." Nah itu nggak pernah jadi firasat kita, Bang. Si Bray sakit, kita nggak pernah nganggap itu firasat. Naik kesiangan, kita nggak pernah jadi itu firasat. Itu ya berjalan gitu aja. Karena kita kan nggak peka sama kayak gituan gitu. Nggak apa-apa Kang Barna, kita naik emang santai. Sama sekalian mau lapor nih. Oh nggak apa-apa Kang, kita sekalian juga mau bilang kalau kita mau extend pendakiannya nggak 2 hari 1 malam. Jadi buat teman-teman sebenarnya kalau teman-teman baca info dari Ciremai itu kan pendakian 2 hari 1 malam seharusnya. Tapi di poin bawahnya itu ada poin yang menyebutkan jika pendakian lebih dari 2 hari 1 malam, kalian harus menambah biaya atau menambah uang registrasinya gitu kan. Bukan di blacklist atau didenda. Itu tertulis di bawah di peraturannya. Kalau teman-teman booking online juga itu ada. Jadi kalau mau tambah hari berarti tambah biaya gitu kan. Jadi nggak masalah gitu kan, karena kan niatnya mau santai-santai juga. Oke, jalan, selesai laporan kita jalan ke pos Cibunar, pos pertama tuh pemulai pendakian. Jalannya masih aspal, cuman menanjak gitu kan. Nah kebetulan karena ada temennya si Bray bawa motor, bini gua dianterin. Naik motor supaya lebih menghemat energi lah ya kan, santai, dia lebih enak juga. Dia naik motor, gua, Roni sama si Bray jalan. Emang Bang capek di situ, capek banget, lumayan lah starting, tapi tanjakannya udah mulai tinggi. Sekitaran setengah jam buat nyampe ke pos Cibunar itu. Udah nyampe ke Cibunar semuanya, gua, Roni, Bray udah nyampe, bini gua udah enak duluan, udah istirahat gitu kan. Minumlah kita istirahat, minum jeruk, minum es teh gitu kan. Setelah 5 menit istirahat, lanjutlah kita. Lanjut ke pos selanjutnya, namanya itu pos Leuweung Datar. Di Cibunar ke Leuweung Datar itu nggak ada hal-hal aneh, biasa-biasa aja. Lanjut lagi, kita sampai di pos namanya Kondang Amis. Di Kondang Amis itu ada kita isoma, istirahat, sholat lah, makan. Karena kan udah jam 12 tuh, udah siang. Di situ udah siang. Kita sholat zuhur, kemudian makan snack dulu di situ. Nah, gue baca nih komentar di YouTube-nya ini, kan ada yang nanya tuh, emang bener Bang di Kondang Amis ada mata air? Iya. Nah, itu kan gue baca juga karena gue ngeliat juga nih. Dan gue mau bilang, jadi di Kondang Amis itu ada pos. Kalau teman-teman pernah itu ada pos. Kalau kalian melipir ke sebelah kirinya dikit, turun ke bawah sekitar 300 meter, lu bakal nemuin sumber air di situ. Oh, berarti ada ya? Ada. Oke. Nah, itu mudah-mudahan ngejawab tuh pertanyaannya ya kan. Ada, cuman emang nggak mata air dia. Jadi kayak kalau adanya pas musim hujan aja. Kayak semacam wadah mungkin. Kayak semacam wadah, karena itu kayak ada aliran sungai gitu, aliran dari atas, dan itu dia penampungannya gitu. Oh iya. Kalau musim kemarau otomatis nggak ada, karena nggak ada hujan. Tapi kalau musim hujan pasti ada. Nah di situ ada. Balik lagi ke gua nih, kelompok gua istirahat, sholat zuhur, makan, biasa. Nah tiba-tiba pas gua habis sholat, makan snack, cuaca berubah Bang. Cuaca berubah. Dari homestay, dari base camp lapor, dari Cibunar tuh panas. Panas, terik malah. Panas terik, sampai gerah. Tapi pas nyampe Kondang Amis, cuaca gelap, turun hujan deras, dan anginnya itu nggak satu arah. Gue bisa ngeliat, karena kan ada yang anginnya
dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Anginnya gue nggak tahu, dan sekali lagi gue nggak pernah anggap ini firasat buruk atau apa. Gue anggap ini fenomena alam. Wajar aja ya Wajar. kalau kayak gitu. Sama perubahan cuaca di gunung itu wajar. Ya kan, apalagi kalau kita hutan hujan tropis kan, kadang hujan, kadang enggak, kadang panas, kadang Pancaroba, Bang. pancaroba itu kan. Pacaran coba-coba akhirnya nggak jadi gitu. Jangan curhat, Bang. Nggak apa-apa. Gitu paling. Nah, gue flashback dulu nih ke tahun 2015. Gua sama si Bray pernah naik juga ke gunung Ciremai Pelinggarjati, dan kita cuma sampai Kondang Amis ini 2015. 2015 kita cuma sampai di Kondang Amis, kemudian kita harus turun karena ada sesuatu hal yang harus gua urus lah. Ada yang satu gua urus, dia juga ikut turun. Gue cuma berdua pada saat itu sama dia. Jadi, Bray, gua harus turun nih. Itu 2015. Gue harus turun, pulang balik ke Tangerang immediately, secepatnya gitu kan, karena ada yang harus gue urus. Gue pulang, dia juga pulang. Nah, jadi pendakian ini nih yang sekarang, yang 2020 terakhir, itu pendakian kali kedua. Gue ke Ciremai barengan si Bray. Si Bray. Nah, gue udah seneng, gue udah bisa ngelewatin atau udah sampai ke Kondang Amis nih kedua kalinya. Ada kemungkinan buat gue untuk lanjut ke atas, ya kan, udah seneng nih gue. Cuman lagi-lagi Kondang Amis ini jadi tanda, nggak tahu tanda apa ya, jadi pokoknya jadi tanda besar aja, tanda tanya besar buat gue. Sekarang gue dikenain hujan di Kondang Amis. Hujannya sampai jam 3 itu masih hujan, Bang. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 4 jam. Ini hujan deras. Bukan hujan yang kalau hujan rintik-rintik, gerimis, gua masih bisa Terabas, untuk ya? lanjut terabas pakai raincoat atau jas hujan, masih bisa. Itu benar-benar nggak reda sama sekali hujan. Di saung Kondang Amis itu udah basah semuanya, angin. Anginnya kemana-mana. Udah ibaratnya kalau bahasa Spanyolnya sawer, Bang. Sawer lah, airnya gitu kan, tampias. Tampias. Iya. Itu bahasa Belanda, Bang. Bahasa Belanda ya. Jadi udah tampias kemana-mana tuh. Sampai jam 3 masih hujan, kemudian setengah 4, gue inget banget, gerimis. Udah reda, udah lumayan reda. Cuman kan waktu kita kebuang tuh 4 jam di Kondang Amis. Di situ kita briefing lagi. Mau lanjut kah ke atas, atau kita turun dari sini. Gue udah mikir, gue bakal berhenti lagi nih di Kondang Amis selesai. Cuman kan gue nggak egois, gue mikir ke teman-teman yang lain. Pendapat teman-teman semua ternyata bilang, ya udah kita lanjut aja. Lanjut sampai ke atas, karena kan kita 2 malam kan. Kita masih punya 2 malam nih, kemudian masih di Kondang Amis, masih ada kesempatan buat nyampe ke atas lah. Kita 2 malam, kita semua briefing dan sepakat, kita lanjut, tapi jangan sampai kita ngecamp di pos kuburan kuda. Karena kan udah setengah 4 tuh. Jangan sampai ngecamp di pos kuburan kuda, dalam artian kita boleh ngecamp sebelum pos kuburan kuda atau setelah, atau setelahnya gitu kan. Sedangkan ke pos kuburan kuda itu butuh sekitar beberapa pos lagi untuk nyampe ke sana. Intinya tetap jalan lah kita, dalam keadaan gerimis, pakai jas hujan, jalan. Akhirnya ngelewatin beberapa pos, kita ngelewatin Pangalap juga kita lewatin. Kemudian setelah kita lewatin Pangalap, sekitar 20 menitan lah. Kan setelah Pangalap itu kan kuburan kuda. Nah, keadaan udah 4:30. Sudah 4:30 karena udah lumayan cukup jauh tuh dari Kondang Amis ke Pangalap. Itu kan lumayan cukup jauh. Di tengah-tengah perjalanan kita break dulu setelah lewatin Pangalap sebelum pos kuburan kuda. Kita break dulu. Ini keadaan udah 4:30, jam 5 kurang. Kita mau lanjut sampai ke lewatin pos kuburan kuda yang hampir nggak mungkin lah. Atau kita stay di sini. Akhirnya kita turunin carrier,
gua coba jalan cepet ke atas atau ngetrail atau lari untuk ngecek sejauh mana lagi pos kuburan kuda. Gua cek, gua lari ke atas, ternyata gua lari itu cuma sekitar 10 menit. Lari ngecek di sana pos kuburan kuda kayak gimana. Gua videoin buat gua infoin ke teman-teman gua di bawah kan. Videoin, tag video sekitar beberapa detik, turun lagi lari ke bawah. Ternyata di atas gua bilang nih ke anak-anak gua, ke teman-teman gua, 10 menit ke atas tuh udah pos kuburan kuda. Berarti kalau kita pakai carrier 2 kali lipatnya, sekitar 20 atau 30 menit lagi. Berarti kalau kita hitung-hitungannya, kita sekarang 4:30, hitung-hitungannya bakal nyampe di pos kuburan kuda itu jam 5. Udah gelap berarti kan. Ya udah, kita stay di sini aja sebelum pos kuburan kuda. Akhirnya memutuskan di situ. Itu ada tanah lapang, bisa mendirikan tenda lah di situ. Kita stay di situ karena kan yang tadi dibilang jangan sampai kita ngecamp di pos kuburan kuda. Begitulah pokoknya di kuburan kuda tuh ada sejarahnya. Ada sejarahnya yang semua pendaki pasti menghindari untuk ngecamp di kuburan kuda. Kecuali memang yang mentalnya cukup tinggi, kuat lah ya. Cukup kuat, atau mereka punya sesuatu yang bukan menantang tapi memang untuk ngecamp di pos kuburan kuda. Kecerita, gua ngecamp di bawah kuburan kuda setelah pengalap. Ada belokan gitu, ada sedikit belokan, terus ada lahan datar, gua diriin tenda. 2 tenda bang, gua bawa 2 tenda. Gua sama bini gua berdua, terus temen gua berdua, si Bray sama si Roni ini berdua juga. Biasa, nggak ada hal aneh-aneh. Diriin tenda, masak, makan malam, ngobrol lah sebentar gitu kan. Nah si Bray ini itu makan terakhirnya dia bang. Dalam artian besoknya dia nggak makan lagi. Ini notice ya, dia makan terakhir tuh ngecamp pertama di pos tersebut. Makan terakhir lah di pos tersebut. Selebihnya besok sarapan, kemudian hari berikutnya dia nggak makan lagi. Lanjut ke yang itu, kita istirahat, makan, ada pendaki lewat, turun. Ada pendaki turun, dan itu adalah pendaki terakhir yang turun. Pendaki terakhir yang turun, satu rombongan sekitar 5 orang atau berapa orang, rombongan pendaki terakhir yang turun. Jadi di atas itu nggak ada lagi orang, nggak ada lagi pendaki, cuma kita 4 orang. Malam itu turun 4 orang, cuma kita di atas Gunung Cermai via Linggarjati. Nggak ada lagi yang naik, dan yang turun pun udah turun, kelompok turun yang terakhir. Dan yang naik itu bukan pendaki dari Jakarta, dari luar daerah. Itu adalah orang-orang base camp di situ. Rangernya dia naik. Kenapa gue tahu rangernya? Nanti di belakang akan gue ceritain. Kenapa gue tahu dia ranger gitu. Emang sih dari omongannya pas dia turun pun bijak banget. Dia ngasih tahu kita, Kang, itu ada tali kalian tuh sama pasak berantakan di tengah jalan. Diambil aja, takut hilang. Kan kalau pendaki lain jarang lah yang seperti itu. Walaupun gua nggak menyamaratakan pendaki, tapi jarang yang bilang yang se-aware itu sama pendaki lain. Gitu kan. Udah, pendaki terakhir turun tuh udah, akhirnya kita istirahat di pos itu. Istirahat. Besokannya bangun normal-normal aja, nggak ada masalah apa-apa. Bikin sarapan, makanlah sarapan kita, dan si Bray ini nggak sarapan, cuma makan snack sama minum kopi sama minum air biasa gitu kan. Minum kopinya kayak gini bang? Kayaknya sih ya. Kayak gini bang? Enak ya bang? Kayaknya sih ya. Cuman gelasnya nggak gede gini bang kayaknya. Agak kecil. Kecil ya, gelas pendaki yang kelenteng-kelenteng. Iya. Oke. Udah selesai kita packing, habis sarapan kita packing, lanjutkan perjalanan. Pos pertama yang kita lewatin pagi-pagi ya tentunya pos kuburan kuda itu. Ya kan? Pos kuburan kuda ya sekedar tahu ini ini pos kuburan kuda. Bukan berarti kuda dikubur di situ. Emang itu namanya pos kuburan kuda.
Mungkin teman-teman tahu hal mistis di situ kayak gimana, terutama di pos kuburan kuda. Kita lewat pos kuburan kuda, terus kita lewatin juga pos pemerangan. Jadi gua share aja Bang Mange, pos pemerangan itu komplek paling gede atau lahan paling gede untuk camping di Gunung Ciremai Pelinggarjati. Oh, kaplingnya ya. Kafling. Ya. Jadi sekarang tuh kalau kita naik ke sana tuh ada kafling-kaflingnya. Mungkin kalau zaman dulu belum, tapi kalau sekarang udah ada kafling-kaflingnya. Per kafling lah kita. Di situ udah lewat pos pemerangan. Kemudian kita ngelewatin namanya pos Bingbin. Itu nama pos Bingbin. Setelah itu udah mulai nanjak nih. Ada namanya tanjakan pos Tanjakan Seruni. Pos Tanjakan Seruni, gua masih inget banget di situ kita isoma lagi, istirahat, dan sholat zuhur, makan makanan ringan lah atau snack kita makan di situ di Tanjakan Seruni. Berarti sekitar jam 12 atau jam 1 lah gua sampai Tanjakan Seruni. Lewat Tanjakan Seruni, nah inilah ikonnya Gunung Ciremai Pelinggarjati, Tanjakan Bapak Tere. Tanjakan Bapak Tere emang gua baru ngerasain juga Tanjakan Bapak Tere, emang terjal banget sih tanjakannya, apalagi buat kita yang bawa carrier kan, yang bawa tas gede, cukup menguras tenaga sih kalau untuk di Tanjakan Bapak Tere ini. Nah, gua ngecamp di mana malam kedua ini? Gua ngecamp di atas Tanjakan Bapak Tere, ada sebuah ada camp area lah, ada camp area di situ. Gua ngecamp di situ. Jadi di atas Tanjakan Bapak Tere sebelum pos Batu Lingga. Di tengah-tengahnya, iya. tengah-tengahnya ada. Gua memutuskan untuk ngecamp di situ karena itu udah jam 5 sore gua nyampe area situ. Biasa jangan sampai jalan malam kalau di Gunung Ciremai. Jangan sampai jalan malam kalau di situ. Udah sampai situ, ngecamp, diriin tenda, masak, masih normal, masih lancar, nggak ada kejadian apa-apa. Masak, makan, lagi Bang, si Bray ini nggak mau makan. Dia nggak mau makan. Gue udah mulai, firasat gue udah mulai dalam nih. Dia nggak makan dari kemarin, sarapan juga nggak, siang juga nggak makan snack yang kita makan, malam juga nggak mau makan. Kalau udah kayak gini tanda-tanya udah mulai firasat gue udah mulai kencang. Kenapa nih orang nggak mau makan? Gue paksa, sampai si Roni pun maksa, sampai bini gue juga maksa, bilang lo harus makan walaupun sedikit, yang penting ada asupan, ya kan? Jangan cuma minum kopi doang, harus makan. Tapi tetap dia nggak mau makan. Dan nggak lama kemudian setelah kita makan malam, tapi dia tetap nggak mau makan, turun hujan Bang. Jadi gua ditimpa hujan lagi di situ. Gua kena hujan, hujannya lumayan deras, karena di situ nggak ada mata air. Jadi kita memutuskan untuk pasang flysheet untuk nampung air. Supaya kita ada pasokan air lah, cadangan gitu kan, walaupun air hujan tapi kita bisa rebus lagi kan. Hujan, ada penampungan air banyak. Si Bray setelah airnya penuh, dia inisiatif untuk keluar hujan-hujanan tapi pakai raincoat untuk ngambil air. Padahal gua bisa gitu. Dia bilang, gua aja, cuman nggak apa-apa. Dia sambil senang gitu kan, main air gitu kan. Woi, dapat air nih kita banyak. Gua videoin itu, dapat air nih banyak, 4 botol dari situ. Berarti kan hujannya deras banget kan. Dapat 4 botol. Setelah selesai ngambil air, walaupun kita pakai jas hujan, lu tetap basah kan Bang. Walaupun lu naik motor lah ibaratnya, tetap basah kan, rembes-rembes gitu kan. Basah akhirnya dia. Ada beberapa basah. Dan sialnya lagi, SB-nya dia kebasahan. SB-nya dia kebasahan. Tidur nggak pakai SB dong, daripada lo tidur pakai SB terus malah maksain makin dingin kan. Bray, SB gua basah nih.
Dia bilang nih, gua sama dia sama-sama ngomong Bray, tapi gua bilang si survivor ini Bray aja, biar ini. Bray, SP gua basah. Ya udah nih pakai SP punya gua bilang gitu kan. Gua kan kering punya gua. Pakai punya gua nih gua gampang nanti. Gua jaket gua lumayan tebel, gua bilang gitu kan. Nggak usah. Gitu kan. Jadi ya tidur tanpa pakai SB. Dan keadaan habis hujan. Tidur tanpa pakai SB, tapi tetap tidurlah. Itu nggak ada masalah apapun tuh di malam itu. Cuma hujan, dia keluar hujan-hujanan pakai raincoat tetap basah, tidur dalam keadaan nggak pakai SB, basah dia. Oke, kita bilang kompak nih semua. Kita muncak ya besok, bangun jam berapa? Jam 2. Oke lah, bikin alarm gua jam 2. Bangun. Akhirnya kita jam 2 untuk muncak. Gua bangun jam 2, tapi si Bray ini nggak bangun-bangun. Susah dibanguninnya. Kenapa nih orang nggak biasanya? Bangunin Bray, bangun Bray. Nah iya, ntar dia bilang. Ayo bangun, udah siang nih, udah jam 5, gue bilang gitu kan, padahal masih jam 3 biar dia bangun. Iya ntar, nggak bangun dia itu jam 4 subuh. Gue udah bangun dari jam 2. Gua, bini gua, si Roni satu tenda sama dia udah bangun dari jam 2 karena kita bangunin. Cuman si Bray ini nggak mau bangun jam 4. Oke, tetap nggak apa-apa, kita tetap jalan jam 4 ke puncak. Selama kita nungguin dia bangun, kita bikin sarapan sama bekal buat persiapan ke puncak. Masih jauh bang, ke puncak masih jauh banget. Bikin sarapan. Setelah dia bangun, kita suguhin dong teh hangat sama sarapan. Lagi-lagi bang, sarapan gua ditolak. Sarapan yang gua kasih ke dia sama dia tolak. Nggak Bray, gua nggak mau makan, kata dia gitu. Gua nggak mau makan. Gua ngopi aja kata dia. Di situ gua udah mulai keras. Lu harus makan sedikit, walaupun sedikit lu harus makan. Lu butuh asupan. Gua bilang gitu. Apalagi lu semalam habis hujan-hujanan, tidur nggak pakai SB. Nggak Bray, aman, dia bilang. Susah dibilanginnya. Sampai semua temen gue, si Roni pun, bini gue juga maksa makan. Nggak mau makan. Ya udah, akhirnya bekalnya dia gue simpen bang. Gue bawa sampai ke atas. Jadi gue udah punya bekal. Bekal dia gue bawain. Supaya gue mau maksa lagi ntar dia di atas makan. Oke, jam 4:30 lanjut ke puncak dari pos. Dari camp area kita bilang camp area. Berjalan beberapa menit lah, sekitar setengah jam, kita sampai di pos namanya itu Batu Lingga. Kalau teman-teman yang udah ke Ciremai via Linggarjati, terus ngelewatin pos Batu Lingga, dia kan kayak kayak dipagerin gitu, kayak dipagerin, terus kayak ada batu gitu di dalamnya itu, sama kayak ditutupin pakai kain batunya. Kain putih. Iya. Di situ juga gua bisa ngerasain sebenarnya. Cuman gua nggak cerita aja ke yang lain. Gua bisa ngerasain situ. Ada persis di samping batu itu, di dalamnya. Ini batu, dia ada di sini di samping. Dan ternyata temen gua si Roni ini pun ternyata tahu, makanya dia bilang assalamualaikum. Gua pas dia bilang assalamualaikum, gua udah tahu nih, pasti dia tahu juga. Cuman kalau gua salam, tapi gua nggak mengeluarkan suara, gua dalam hati assalamualaikum atau assalamualaikum ya halal goib, gua bilang itu kan, assalamualaikum ya halal goib. Dia bilang assalamualaikum, tahu berarti. Yaudah, lewat naik ke atas. Nah, setelah lu lewatin pos Batu Lingga, di atas itu ada tanjakan, ada lahan datar, tempat istirahat, tempat camping juga. Nah, si Bray buang air besar di situ, ke pojokan biasa. Udah ngerti lah untuk masalah itu. Tapi lu bayangin bang, lu makan terakhir itu hari kemarinnya, terus terakhir
ngecamp nih di atas Batu Lingga, lu nggak makan, lu nggak ngemil sedikit pun, cuma minuman, ngopi, ngeteh, dan lu buang air besar. Berarti perut lu udah benar-benar kosong, nggak ada cadangan makanan sedikit pun, udah kekuras semua. Sedangkan lu tetap jalan, fisik lu tetap terkuras, perut otomatis udah kosong banget kan. Dia buang air besar situ. Gue udah semakin ngerasa nih firasat gue, udah kosong banget berarti perutnya dia, cuma isi air doang. Kita tungguin dia sampai selesai boker. Dari situ gue kasih inilah apa namanya candaan, Bray makan Bray, lo kan baru dikeluarin, baru dibuang ya, baru dibuang, makan nih Bray, aman kata dia. Udah, tetap susah gue ngebujuk dia makan. Lanjut, habis dari dia selesai buang air besar, gue lanjut ke pos Sangga Buana namanya. Sangga Buana itu ada 2, Sangga Buana 1, Sangga Buana 2. Nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Mungkin dia udah lega lah, udah boker kan, udah buang air besar. Nggak ada yang aneh-aneh, lanjut jalan. Tapi di antara pos Sangga Buana 1 atau pos Sangga Buana 2 kan air kurang nih persediaan. Gua turun, ada kayak jurang gitu, jurang, dan di bawahnya ada mata air. Gua turun aliran air, aliran air. Gua turun berdua sama si Bray ke bawah buat ngambil air, bersih airnya. Nanti buat teman-teman mungkin yang di antara Sangga Buana 1 atau Sangga Buana 2, situ ada air. Agak ke kanan dikit dari jalur pendakian, lu nanti akan ngeliat jurang di bawah, tapi hati-hati turunnya ke bawah. Di situ ada sumber air, lu bisa ambil airnya dan bisa langsung minum. Oke, lewat Sangga Buana 1 lewat, Sangga Buana 2 lewat. Terus nah, dari pos Sangga Buana 2 ke Pengasinan atau pos terakhir sebelum ke puncak, Sangga Buana 2 ke pos Pengasinan itu treknya bebatuan, benar-benar bebatuan, batu-batu gede. Kalau ke Selamat kan batu-batuan padat gitu kan, batu-batu kecil, atau Semeru pasir-pasir. Kalau dia batu-batu gede kayak disusun gitu, kayak jadi anak tangga. Tapi bukan orang yang nyusun, alami. Nah, di situ mulai jarak kita agak jauh, Bang. Jarak kita agak jauh, tapi kita tetap komit. Sejauh apapun kita, selama kita masih bisa lihat satu sama lain, itu masih oke. Oke, jalan. Gua pertama, bini gua di bawah, nggak jauh, 2 meter dari gua nggak jauh jarak gua sama bini gua berdua. Sampailah akhirnya kita di pos Pengasinan. Itu jam 8 pagi. Kita naik jam 4 dari camp area sampai Pengasinan jam 8. Jam 8 kita sampai di Pengasinan. Setelah 10 menit si Roni datang. Gua, bini gua sama Roni udah di atas. Nungguin si Faisal, nungguin si Bray. Nungguin si Bray nih. Gua, bini gua sama si Roni udah nyampe. Nungguin si Bray datang. Si Bray ini memang niatnya dia untuk ngambil atau tag video sinematografi atau bikin channel YouTube gitu kan, dia punya mau bikin itu. Orangnya emang orang videografi banget, lengkap semuanya, kamera, baterainya, cadangannya banyak. Dia agak lama memang ngambil beberapa tag foto. Singkat cerita, bini gua sama Roni udah di atas, udah di Pengasinan, nunggu kurang lebih 30 menit, kurang lebih lah, mungkin sekitar 20 atau berapa. Kok nggak datang nih orang? Gua bilang, coba ya, lu tunggu di sini Ron, tolong jagain bini gua cek ke bawah. Nggak lama gua turun, sekitar 5 menit turun ke bawah lah, gua udah ngeliat si Bray ini dalam kondisi pingsan. Dalam kondisi pingsan itu, jadi kepalanya itu lebih rendah daripada badan sama kakinya. Jadi kayak ini datarannya nih, ini kan jalur, ini dataran tanahnya, kepalanya tuh ada di sini. Jadi agak ngungsep gitu ya? Iya, tapi dia ngadepnya gini, depan nggak tengkurap, ngadep ke atas, ngedengah gitu.
ngedengah, kepalanya di bawah gini, terus kaki sama badannya lebih tinggi daripada kepalanya. Jadi dia kayak gitulah bentukannya. Gua kaget dong. Gua langsung samperin, tapi gua nggak langsung samperin gitu aja. Gua observasi, gua cek dulu keadaan sekitar. Apakah di situ ada binatang buas atau apa gitu kan. Gua aja agak jauh sekitar 10 meter gua ngelihat, observasi kiri kanan, depan belakang. Apakah sudah ada hewan buas atau enggak. Setelah gua memastikan aman, gua samperin dia. Yang pertama gua raba itu bagian kepala, Bang. Gua raba, terus gua lihat sekeliling tubuhnya dia apakah ada darah atau enggak. Itu prosedur paling aman lah. Ibaratnya yang harus kita cek, pertama jarak jauh, observasi, lihat jarak jauh ada apa di sekelilingnya. Kalau nggak ada, kita mendekat, kita deketin, gua cek sekelilingnya, kepalanya ada darah atau enggak, gua giniin, gua cek, oh nggak ada. Belakang juga gua cek, oh nggak ada gitu kan. Terus gua lihat juga paling gampang di perut sih, Bang, ya, masih napas atau enggak ya kan. Itu kan penting juga kan. Kalau enggak ya lewat temen gua. Tapi gua cek, oh masih napas gitu kan. Gua coba bangunin, Bray, bangun Bray, gitu kan. Enggak respon. Tapi napasnya kayak napas ketakutan. Gitu dia. Bray, bangun Bray. Dia bilang, Bray, nyebut. Dia bilang gitu kan. Bangun Bray. Gue belum panggil Roni sama bini gue. Gue masih coba nanganin sendiri. Ada 5 menit lah gue nanganin sendiri. Nggak ngerespon. Nah, pada saat itu gue mulai memutuskan untuk panggil Roni dan bini gue. Gue teriak. Karena jaraknya nggak terlalu jauh. Ron, turun Ron, ajak Dian, gue bilang gitu kan, bini gue. Oke siap, dia bilang gitu. Akhirnya turunlah dia. Roni sama bini gue pas ngeliat, kaget juga dong ngeliat keadaan kayak gitu. Kenapa nih Tom, kata dia. Ini gue juga nggak tahu, pas gue lihat posisinya udah kayak gini. Akhirnya gue coba nanganin berdua sama Roni. Yang gue lakukan otomatis pertama itu kita melancarkan seluruh peredaran darah, lepas sepatu, kalau ada sabuk atau gesper sini kita lepas, kancing juga kita lepas semuanya, topi gue lepas, kamera masih nyangkut di sini, kameranya masih nyangkut di sini nih, di perut gue lepas supaya peredaran darahnya lancar, pernapasan juga enak, nggak sesak. Bangunin, biasa masih kayak bangunin biasa lah gitu kan. Bini gue inisiatif buat nelpon temen gue yang di Tangerang, namanya Fahmi atau biasa dipanggil Dempok. Bang Dempok, ini Dian. Bang, teman kita si Bray pingsan, kita juga nggak tahu kenapa. Kita harus ngapain? Dia inisiatif sendiri tanpa gue suruh. Karena bini gue orangnya agak panikan kalau ngeliat kayak gitu. Kalau kita lagi nanganin, Dempok bilang, coba Yan, lu PPGD dulu, kayak penanganan pertama pada gawat darurat gitu kan. Lu pompa jantungnya, lu tekan jantungnya gitu kan. Akhirnya gue melakukan hal itu juga, gue pompa, tetap begitu, tapi tetap napasnya kayak, gue bilang, gue di sini sama Roni udah bisa nilai nih, udah bisa, karena kebetulan gue berdua sama Roni emang sedikit peka kalau sama yang kayak gitu. Ini bukan pingsan biasa nih. Udah memutuskan untuk kayak ambil air gitu Bang. Ambil air, kita coba baca doa yang bisa kita bisa lah ibaratnya. Enggak begitu spesifik mengenai ini, tapi yang kita yakin. Intinya kan kalau kita yakin mungkin bisa lah. Kita coba, terus siramin ke tangan, kita lapin ke mukanya semua, ke badan, ke tangan juga, semua area.
Kita coba lapin, terus kita bangunin, tetap nggak bangun juga. Dilalahnya bang, bukan karena gua bisa, tapi karena gua yakin. Gua yakin gua bisa bangunin nih teman gua. Gua kayak ambil lempar air, naruh air ke tangan gua, terus kayak gua baca doa. Gua bener-bener yakin gua bisa bangunin dia. Gua genggam air, terus gua kayak semprotin ke mukanya dia. Tak gitu kan. Alhamdulillah bang, bangun. Gue bersyukur banget itu. Alhamdulillah bangun, tapi dia bangun langsung Kaget. kayak kaget, kayak ngelihat gue tuh ngelihat siapa gitu. Langsung dia ngelipet kakinya gini, terus langsung napas tetap gitu bang. Langsung gue tutup aja matanya, gini. Iya Bray, gue tahu apa yang lo lihat. Padahal gue nggak tahu gitu, tapi gue ngerasa perasaan gue nih, gue bilang gue ngerasa dia ngeliat sesuatu nih, yang itulah penyebab dia pingsan di situ. Yang gue sendiri pun nggak tahu, jujur, karena gue peka, tapi gue nggak tahu itu siapa, dari mana, baik atau jahat atau siapa gue nggak tahu, tapi gue peka keadaan seperti itu gue tahu. Gue tutup matanya, gue rangkul, gue bilang, iya Bray, gue tahu apa yang lo rasain. Tujuan gue supaya balikin psikisnya dia normal. Atas itu, ya Bray, gue tahu apa yang lo rasain. Relax, gue bilang, lo istighfar, nyebut, gue bilang, kita turun habis ini. Gue udah ngomong pelan banget sama dia, di kupingnya dia sambil, udah Bray, turun kita habis ini. Relax tuh dia, udah lepas ini, udah, ayo Bray, dia bilang ke gua, hey Tom, kita naik lagi, dia bilang. Keadaan udah jam 11 siang, gua nanganin dia sekitar sejam lebih. Gua nggak bisa maksain untuk naik, karena kan gue selain ngelihat faktor si Bray ini, gue ngelihat bini gue juga. Apalagi bini gue abis ngelihat kejadian kayak gini, pasti dia panik lah atau apalah. Gue bilang, ya Bray, turun aja Bray, nanti kita kesini lagi. Gue bilang gini dalam hati gue, bilang ke dia, kasihan Bray, si Dian bini gue capek. Bukan padahal gue kasihin ke dia juga, tapi untuk ngebalikin psikisnya dia supaya tetap sadar gitu kan. Kasihan Bray, Dian. Akhirnya dia ngerti. Turunlah kita, turun sampai ke camp area kita, sampai jam 1, sekitar jam 1-an ke camp area. Itu pun dia bisa jalan sendiri pada situ, alhamdulillahnya jalan sendiri, cuman kayak pelan-pelan gitu jalannya, jalan sendiri sampai camp area. Oke, lupain kejadian tadi. Alhamdulillah kita udah sampai ke camp area. Dan gua pikir udah selesai, kejadian di atasnya udah selesai. Kita masak, makan siang, siap-siap buat turun. Si Bray ini selama kita masak siap-siap, dia gua kasih kesempatan untuk tidur buat istirahat. Lumayan sejam 2 jam dia tidur, gua, Dian, sama Roni masak. Masakan jadi, kita bangunin dia, Bray, kali ini lo harus makan. Dia bilang, kondisi lo udah lemah, tapi tetep dia nggak mau makan. Gue udah frustasi, iya, kesel, marah, iya. Lu bukan orang baru di dunia pendakian. Dalam hati gue bilang, lu udah kemana-mana naik gunung, lu bukan orang lemah, tapi kenapa lu nggak mau makan? Gue dalam hati gue kayak gitu. Gue kesel bang, marah, tapi gue tetap sebagai teman bilang, Bray, makan Bray. Nggak mau. Gimana sih bang, lu udah maksa temen lu untuk ini tapi tetap nggak mau, kekeh gitu, nggak mau. Akhirnya dia, yaudah Bray, lu mau apa, gue bikinin. Dia bilang, teh hangat aja. Udah, gue kasih teh hangat.
Kan gue juga makan jadi nggak enak bang. Gua, bini gue sama Roni kan makan nggak enak. Dia nggak makan, cuma minum teh doang. Cuman gue juga peduli sama fisik gue, baru harus makan. Ya, kita makan, selesai dah. Selesai makan, kita packing, siap-siap untuk turun ke bawah. Siap-siap untuk turun ke bawah. Selesai doa, kita doa. Sebelum turun, kita doa barengan semua, semoga perjalanan turun ini kita lancar, nggak ada kejadian apa-apa. Dan di situ gua pertama kali selama mendaki bareng sama dia, ngelihat dia baru pertama kali berdoa. Sebelumnya pas awal pendakian, setelah camping pertama kita berdoa, ya dia kayak ya udah berdoa biasa aja gitu. Tapi ini baru pertama kali gua ngeliat dia khusyuk berdoa, nggak tahu dia baca apa atau mungkin ngelamun atau apa, tapi pertama kali gue ngeliat dia doa kayak gitu. Udah selesai, baru mau perjalanan turun ke bawah. Gue kan kalau kita turun kan gue ngadep turun nih ke bawah, bukan ke bawah. Kebetulan bini gue lagi ngadep ke arah atas. Bini gue ngadep ke arah atas dan ngelihat dia, si Bray ini ada di belakang gue. Jadi ini si Bray, ini gue, depan bini gue. Bini gue lagi ngadep ke atas dan dia lagi mergokin si Bray ini, istilahnya kayak nantangin ke atas, ke arah atas. Gue nggak akan nyebutin atau nggak akan meragain nantanginnya kayak gimana, pakai gestur tubuh, entah itu pakai tangan, entah itu pakai mata, entah itu pakai badan, tapi dia nantangin ke arah atas. Dan bini gue teriak, tuh lihat tuh, si Bray itu ngapain? Pas gue nengok, iya dia lagi udah selesai gitu, udah selesai nantangin. Wih Bray, lu ngapain? Diem nunduk, ayo jalan, kata dia gitu. Ayo jalan. Gue bilang, nggak beres nih, gue bilang. Gue tanya lagi ke bini gue, dia tadi ngapain? Dia tadi nantangin ke atas, kata bini gue. Pakai gestur lah, lu tahu sendiri kalau lu nantangin orang kayak gimana. Pasti. Dan kalau lu nantangin orang, ini masih orang ya, nantangin orang pasti yang ditantangin kayak gimana nih, apalagi itu wilayahnya dia. Gue udah mulai, wah ini nggak beres, gue bilang. Dan gue dari perasaan gue pun, ini dia udah nggak sadar. Kalau menurut gue, sadar mungkin tingkat kesadarannya itu 60% atau 70%, karena dia udah nantangin gitu. Kacau, gue nggak bisa bayangin gimana pas gestur dia, karena gue sempat ngelihat juga dia nantangin. Kalau gue pun jadi orang yang dia tantangin, pasti gue marah juga. Kacau, gue bilang. Dan ngarahnya itu memang ke Batu Linggal. Arah dia nantangin itu emang ke arah sana. Karena kan kita kalau secara garis lurus kan bisa tahu kalau arah ke sini arah ke Batu Linggal, kalau arah ke sebelahnya mungkin arah yang lain. Tapi dia emang arahnya ke atas terus ke arah Batu Linggal gitu. Nantangin. Gue disitu udah berdoa aja semoga nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Turun dari situ lewat tanjakan Bapak Tere, turun. Alhamdulillah masih baik-baik aja tuh. Sempat foto-foto dulu kita sebelum turun di situ. Kita sempat foto-foto. Pos Batu Lingga udah lewat. Pos tanjakan Opatari udah lewat. Tanjakan Seruni juga lewat, aman. Nah, pas di tanjakan Bingbin ini sebelum pos pemerangan, tanjakan Bingbin ini dia tiba-tiba tumbang. Si Bray ini tumbang, jatuh, muntah. Muntahnya nggak makanan, of course, karena nggak makan. Muntahnya apa? Air. Dan airnya itu banyak bang, muntah air banyak. Gitu kan. Gua kalau dikumpulin mungkin bisa 1 botol penuh. Kalau dikumpulin ya, gue bilang, di sini nih gue udah mulai nggak enak. Muntah
perut bener-bener kosong, makanan udah habis pas dia boker terakhir, isi air keluar semua, muntah, perutnya bener-bener kosong di pos tanjakan Mimin itu. Lumayan lama gua nunggu dia agak siuman, kasih minum obat karena P3K lengkap, gua peralatan lengkap bang semua, 3K lengkap. Gua kasih obat paling simple lah, obat mah gitu kan. Gua kasih minum, dia udah bilang tuh ke gua, Bray, gua udah nggak kuat. Dia ngomong ke gua, Tom, gua nggak kuat. Kenapa lu? Sakit perut gua. Ya udah, tas lu gua yang bawa. Gua jadi double decker. Tas kita sama-sama gede bang. Tas gua 80 liter, dia 50 liter. Gua double decker, depan belakang. Si Bray ini dibopong sama Roni di depan. Roni sama Bray di depan, bini gua di tengah, gua paling belakang double decker. Turun, jalan, sampai juga kita akhirnya di pos pemerangan, ada tempat istirahat. Itu pun udah lambat banget jalannya. Keadaan udah sekitar di pemerangan itu kalau nggak jam 4 lah. Pemerangan jam 4 sore. Karena lama banget bang. Gua turun itu jam setengah 3. Kuburan kuda lewat, Seruni lewat, Bingbin lewat, pemerangan jam 4. Di situ dia udah bener-bener pasrah, dalam artian udah Bray, tinggalin gua aja kata dia. Udah Tom, tinggalin gua aja di sini, nggak apa-apa, lu turun aja duluan.